melakukan coin toss dan inilah dia skema permainan dari pelatih Jaya Hartono Persib Bandung. Ya, komposisi pemain yang diturunkan pelatih Jaya Hartono. Kita lihat bagaimana Persib seperti kita ketahui tanpa Hilton Moreira dan juga Siswanto. Tapi kita lihat di sini ada dua nama, ada Haris Salisbury yang juga dimasukkan di starter Persib. Dan inilah dia pelatih Hanafing memimpin PSM Makassar. Ya, susunan pemain yang full tim dari tim Juku Eja. Kita melihat di sini bagaimana formasi yang diterapkan sangat menyerang. Dan tentu saja titik sentral permainan PSM akan sangat tergantung Samsul Khairuddin, Kadafi, dan tentunya Pronet. Untuk memulai jalannya Super Big Match di malam hari ini, kita akan segera menyaksikan inilah dia kick-off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Bola kali ini dikuasai oleh Handi Hamzah. Langsung dorong saja kepada Ahmad Amiruddin. Kembalikan lagi bola kepada Handi Hamzah. Ke belakang dia kepada Oja Lantame Sakibo. Para pemain dari PSM Makassar terlihat begitu percaya diri. Mereka sama sekali tidak terlihat kalau mereka bermain di depan publik dari penonton Persib Bandung, itu para boboto yang telah memenuhi stadion ini untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka, Maung Bandung. Kali ini bola dikuasai oleh Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi yang menguasai bola bagi PSM Makassar. Dorong saja kali ini kepada kapten kesebelasan Samsul Bahri Khairuddin. Kembali kali ini bola melalui Rahmat Latif, pemain muda yang diharapkan bisa menjadi pilar masa depan bagi tim Ayam Jantan dari Timur. Umpan kali ini kepada Claudio Damian Proneto. Sebuah peluang dari PSM Makassar di menit-menit awal pertandingan ini. Ya, satu serangan yang baru saja dibangun oleh pemain-pemain PSM Makassar. Dan kita lihat bagaimana tadi satu set piece yang sebenarnya memberikan peluang cukup bagus bagi PSM. Hanya saja memang tadi kita lihat bagaimana penjaga gawang dari Tema Mursadat ini cepat mengantisipasinya. Walaupun kita lihat tadi sebenarnya Julio Lopez sudah bersiap-siap untuk menyambut bola. Samsul Bahri Khairuddin kali ini bersiap-siap melakukan sebuah sepak pojok. Diamankan tadi. Dan kali ini kita lihat bola masih bergulir cukup deras. Masih ada, kita lihat bagaimana bola tadi dikuasai oleh Rahmat Latif. Ali Kadafi yang menguasai bola, pelanggaran jelas terlihat dari Lorenzo Cabanyas. Ya, kita bisa melihat bagaimana peran Kadafi di lini tengah bagaikan seorang pemain jangkar namun sangat inisiatif menyerang, dan inilah yang tentunya salah satu pemain yang harus coba dipatahkan oleh para pemain Persib, tentunya Eka Ramdhani di hal ini. Kembali kali ini Claudio Damian Proneto yang diplot menjadi striker setelah Aldo Barreto pindah menuju ke Persisam Samarinda. Irsat Aras, Ali Kadafi kali ini sebuah tendangan Ali Kadafi masih terblok tadi oleh Nyek Nyobe. Maman Abdurrahman berikan bola kali ini. Kita lihat melalui Zainal Arif, dorong saja dia pelan pada pemain Haryono Persib Bandung, langsung berikan kepada Haris Salisbury. Pemain yang memang jarang tampil bersama dengan Persib Bandung, dan kali ini Lorenzo Cabanyas maksudnya kepada Ebol atau juga Eka Ramdhani. Samsul Bahri Khairuddin kali ini menguasai bola. Rahmat Latif yang menguasai bola di sektor sebelah kiri. Samsul Bahri Khairuddin. Pelan-pelan para pemain dari PSM Makassar berusaha untuk memasuki daerah kotak 16 dari Persib Bandung. Claudio Damian Proneto. Kali ini bola dikuasai oleh Jayusman. Langsung saja kepada Jelo. Jelo kali ini menguasai bola. Masih Jelo. Sebuah penyelamatan dari Tema Mursadat membuat Jelo agak sedikit menahan untuk bisa membobol mantan klubnya ini. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana pemain-pemain dari PSM yang begitu agresif untuk langsung melakukan tekanan ke daerah pertahanan Persib. Dan saya kira ini patut menjadi perhatian bagi pemain-pemain belakang Persib yang tampaknya begitu mudah untuk bisa ditembus oleh pemain-pemain depan dari PSM Makassar. Christian Eloko Gonzalez dijatuhkan di daerah menuju kotak penalti oleh Rahmat Latif. Dan ini tentunya kesempatan bagi tim Persib Bandung. Kita lihat bagaimana Eloko Gonzalez, striker Grass yang sebelumnya juga pernah memperkuat PSM Makassar di tahun 2003. Posisi yang sangat potensial melahirkan gol. Kita tahu bagaimana kapasitas seorang Lorenzo Cabanyas dalam hal melakukan tendangan bebas. Beberapa kali dalam musim ini dia sudah mencetak gol yang sangat indah melalui posisi tendangan bebas.
Satu hal yang harus diwaspadai oleh penjaga gawang Samsidar. Kita lihat bagaimana Lorenzo Cabañas sudah mencetak 5 gol sejauh ini bagi Persib Bandung. Dengan kemampuan kaki kirinya, tentu sesuatu jarak yang ideal untuk melepaskan sebuah tendangan bebas. Lorenzo Cabañas sebuah tendangan dan masih berada di samping kanan dari gawang Samsidar. Ya, kita lihat bagaimana teknik seorang Lorenzo Cabañas mengambil tendangan dengan sangat keras. Kita lihat di sini bagaimana tendangan yang sangat keras dan kita melihat ada celah di pagar pemain yang dibangun oleh PSM, namun sangat disayangkan bahwa sangat jauh dari gawang Samsidar. Lorenzo Cabañas dari Ladia Jelo yang sempat mencetak 7 gol bagi Persib Bandung ketika memperkuat Persib di tahun 2004. Kembali kali ini Rahmat Latif berikan kepada Ali Kadafi. Kembali lagi Rahmat Latif, ditahan tadi oleh Gilang Angga atau juga Ebol Eka Ramdhani. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh para pemain dari PSM Makassar. Ada Haryono. Kita lihat bagaimana pemain kecil Nan berguna tentunya di lapangan tengah. Iya, kita memang melihat Haryono merupakan pemain yang militan lah kalau kita mau sebut seperti itu, karena memang ini pemain yang betul-betul tahu kapan dia mesti bergerak dan kapan dia mesti masuk untuk melakukan counter terhadap serangan yang dilakukan oleh tim lawan. Play on masih tetap dilakukan oleh wasit Muklis Ali Fatoni. Kita lihat memang tempo permainan coba dikembangkan lebih cepat oleh para pemain dari PSM Makassar. Masih Jelo kali ini menguasai bola. Masih Jelo, kita lihat 3 pemain berusaha untuk menghentikan pergerakan dari Jelo. Cukup kuat bagaimana mengamankan bolanya, dan kali ini bola dikuasai oleh Jayusman. Kembali lagi kepada Jelo. Masih ada Maman Abdurrahman. Haris Salisbury kali ini. Ya, kita lihat satu hal yang positif yang dibangun oleh anak-anak PSM. Bagaimana mereka berani mengambil inisiatif menyerangan di 5 menit awal. Dan khususnya kita lihat bagaimana peran besar seorang Claudio Proneto bersama juga dengan Jelo. Tentunya didukung oleh Samsul Khairuddin, bermain sangat efisien di menit-menit awal. Dan kita tahu bagaimana kapasitas ketiga pemain ini yang sangat unggul dalam segi individual, skill individual. Langsung bola kali ini menuju kepada Lorenzo Cabañas. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti coba dilepaskan oleh Haris Salisbury. Ya, tampaknya memang kita lihat bagaimana Haris Salisbury tadi mencoba untuk memberikan umpan di dalam kotak penalti. Hanya saja kita lihat umpannya tampaknya juga tadi tidak terlalu akurat, sehingga gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh Zainal Arif yang tadi sudah berada di kotak 16 dari jaga gawang PSM Samsidar. Maman Abdurrahman kepada Nyek Nyobe, berhasil direbut oleh Claudio Damian Proneto. Di kali ini bola kembali diberikan kepada Claudio Damian Proneto. Masih Proneto. Bagaimana sebuah serangan akibat sebuah komunikasi yang salah di barisan pertahanan Persib Bandung nyaris dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Ya, kita lihat satu hal yang sangat berbahaya bagi Persib Bandung, bagaimana bila mereka kehilangan bola, dan kita melihat ya hampir saja Proneto merusak Persib Bandung. Sepak baju kembali kali ini bagi PSM Makassar. Ojael Lantamesa Kebo. Sebuah placing tadi dilakukan oleh Claudio Damian Proneto. Masih belum menemui sasaran. Ya, mungkin satu hal yang harus diwaspadai oleh Persib, yaitu janganlah mereka terlalu berasik bermain menyerang ya, karena kita tahu dengan hanya menempatkan Maman dan juga Nyek Nyobe akan sangat beresiko apabila menghadapi pemain-pemain Latin dengan skill individu tinggi seperti Proneto dan juga Jelo yang sewaktu-waktu bisa cepat menyergap dengan trik counter attack. Serangan kembali kali ini. Kerjasama yang sangat baik dari para pemain Persib Bandung kali masuk ke kotak penalti. Wow, sebuah bola kali masih sebuah peluang. Tendangan dari Zainal Arif masih berbentur. Bagaimana tadi Handi Hamzah. Kali ini Ebol yang menguasai bola. Masih Ebol berusaha melewati Rahmat Latif. Sebuah permainan luar biasa dari dua tim besar yang tampil di Jarum Indonesia Super League minggu ini. Iya, kita lihat bagaimana sebuah serangan yang begitu cepat yang dibangun dari kaki ke kaki oleh pemain Persib. Hanya saja memang kita melihat masih adanya konsentrasi yang tinggi dari pemain-pemain belakang PSM, sehingga mereka tidak begitu panik ketika mendapatkan serangan yang begitu cepat dari pemain-pemain Persib. Ali Kadafi kali ini masih bermain di sektor kiri pertahanannya. Bola berikan saja kepada Samsul Bahri Khairuddin. Claudio Damian Proneto. Masih Claudio Damian Proneto kali ini menguasai bola. Kita lihat Irsyad Aras sudah bergerak. Begitu juga dengan pergerakan dari Jelo.
Masih ada Nova Arianto, Ahmad Amiruddin, pemain yang juga mencetak gol ketika di pertemuan pertama di mana dua tim bermain imbang 1-1 pada tanggal 15 November 2008. Sedangkan gol dari Persib Bandung dicetak oleh Lorenzo Cabañas. Dalam 4 pertemuan terakhir dari kedua tim ini, Persib berhasil memenangkan 2 pertandingan, PSM Makassar 1 pertandingan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan skor draw atau juga imbang. Kembali kali ini Persib Bandung sebuah tendangan langsung. Bagaimana tadi umpan menuju kepada Christian El Loco Gonzalez. Tidak jelas siapa yang akan diumpan ya. Kita lihat memang tidak ada pemain yang dekat dengan mulut gawang Samsidar. Tadi sebuah umpan yang sebenarnya diarahkan kepada Christian Gonzalez. Hanya saja memang tampaknya ada miscommunication antara pemain-pemain tengah dengan pemain-pemain depan dari Persib Bandung. Inilah dia Samsidar. Kembali lagi kepada Rahmat Latif. Masih Rahmat Latif yang kali ini menguasai bola. Panjang saja dia langsung memberikan umpan masih kepada Jello. Kembali kali ini berhasil direbut oleh Ebol. Akan dibuat dikuasai oleh Zainal Arif. Haryono ke belakang dia. Maman Abdurrahman. Nyek Nyobe. Masih Nyek Nyobe menguasai bola. Masih Nyek Nyobe kita lihat mencoba mencari para pemain yang melakukan pergerakan. El Loco Gonzalez dikawal ketat dia oleh Oja El Lantami Sakibu. Ya, apa yang terjadi? Ya, dia bagaimana senyuman dari Christian El Loco Gonzalez. Ya, kita lihat di sini bagaimana El Loco seperti berjuang sendirian di depan. Dan Sakibu yang nampaknya selamat untuk sementara karena tidak memperoleh sebuah free kick. Sebuah tendangan mendatar masih berada di samping kiri dari gawang Syamsidar. Ya, kita lihat bagaimana kekurangan efektifnya Christian Gonzalez berkat tidak ada dukungan yang pas dari lini tengah ya. Kita lihat sepertinya Zainal Arif yang justru diplot sebagai striker justru bermain lebih banyak di posisi sayap. Mungkin ada sebuah taktik tersendiri dari Coach Jaya Hartono agar barisan tengah ataupun lapangan tengah dari Persib Bandung dikuasai. Baru kemudian melakukan serangan ke depan melalui 2 posisi sayap. Haris Salisbury dan tentunya Gilang Angga yang kita lihat cukup aktif. Kembali kita lihat mereka melakukan serangan melalui sayap. Berada dalam posisi offside Zainal Arif. Iya, kita lihat bagaimana dalam situasi seperti ini di mana Persib sebenarnya memiliki 2 striker yang cukup tangguh. Ada Christian Gonzalez, ada juga Zainal Arif di sana. Kita lihat bagaimana jarak antara lini kedua dari Persib ini begitu jauh ya. Ini sebenarnya diharapkan dari Cabañas yang akan bertindak sebagai second line. Namun kita lihat juga pergerakan dari Cabañas yang terlalu jauh dengan 2 pemain depan Persib ini yang membuat efektivitas serangan dari Persib tampak kurang begitu menggigit. Kali ini bola masih dikuasai oleh Maman Abdurrahman. Kita lihat para pemain dari Persib Bandung mencoba menarik para pemain dari PSM Makassar. Masih Maman Abdurrahman. Ya, Persib Bandung dalam tahun 2007 mereka berada di posisi 5 wilayah barat Liga Indonesia. Di tahun 2006 mereka berada di peringkat 12. Di tahun 2005 mereka juga berada di peringkat 5. Pelanggaran kali ini jelas bagaimana Oja El Sakibu melakukannya terhadap Christian El Loco Gonzalez dan tampaknya kali ini adalah kartu kuning harus dikeluarkan oleh wasit Mukhlis Ali Fatoni. Ya, kita lihat bagaimana keputusan yang tepat oleh wasit dan ini adalah pelanggaran kedua kali oleh Sakibu dan kita melihat bagaimana seorang El Loco mengetahui kelemahan seorang Sakibu sehingga ia terus-menerus mencoba melakukan trik dan akhirnya ya kita melihat di sini bagaimana Sakibu yang sedikit meremehkan Christian Gonzalez. Dan hampir saja kita melihat Christian menerobos ke kotak penalti. Dan kembali kita melihat di sini bagaimana peran Eka Ramdhani dalam memberikan umpan melalui set piece. Tentunya menjadi peluang bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani bersiap-siap berada di sebelah kanan pertahanan dari Persib Bandung. Ada juga Nova Fafa Arianto. Dan juga ada Zainal Arif. Eka Ramdhani dilakukan ke tiang jauh dia. Maksudnya kita lihat bagaimana pergerakan dari Zainal Arif gagal menggapai bola yang tadi dikirimkan oleh Eka Ramdhani.
Ya, dalam situasi seperti ini ya, di mana kedua tim melakukan tekanan yang begitu tinggi, baik PSM Makassar maupun Persib, satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah membuat kesalahan sekecil apapun di daerah pertahanan. Dan tadi kita lihat bagaimana Oja Sakibu yang melakukan kesalahan yang nyaris saja mengakibatkan malapetaka bagi PSM Makassar. Ini tentunya juga tidak boleh lagi terjadi dalam menit-menit berikutnya. Umpan cukup baik kali ini, bola dikuasai oleh Zainal Arif. Masih Zainal Arif kali ini. Zainal Arif sebuah tendangan masih diamankan oleh Syamsidar. Sebuah tendangan dari Zainal Arif yang sangat baik dan juga penyelamatan yang juga sama baiknya dari Syamsidar. Kali ini serangan balik coba dibangun oleh PSM Makassar. Ali Kadafi. Ke belakang dia berikan kembali kepada Rahmat Latif. Darilah dia Ali Kadafi kembali. Langsung saya melebar dia masih kepada Jayusman. Dipotong tadi oleh Eka Ramdhani. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Ya, tekanan tampaknya kini beralih ke kubu PSM Makassar. Kita lihat bagaimana Persib yang sebelumnya mendapatkan tekanan, perlahan-lahan sudah mampu untuk bisa mengatasi tekanan tersebut. Dan kini memang berbalik, mereka yang justru mulai aktif melakukan penyerangan. Hanya saja memang kita lihat dari serangkaian serangan yang mereka lakukan masih belum membuahkan hasil. Ahmad Amiruddin kali ini. Masih Ahmad Amiruddin. Sebuah tendangan masih berada di atas Mistar dari Tema Mursada. Bagaimana kedua tim saling jual beli serangan. Ya, kita tahu bagaimana PSM Makassar yang bermain sedikit tenang dibandingkan Persib. Namun kita melihat pada saat memperoleh sebuah peluang depan gawang, sepertinya ada keraguan ya untuk mencetak apakah untuk langsung menendang ke arah gawang ataupun melakukan passing. Dan dalam hal ini kita melihat bagaimana Amiruddin yang sebenarnya sudah berada pada posisi potensial untuk mencetak gol justru menendang terlalu keras, melambung jauh di atas gawang Tema Mursada, dan tercatat bagaimana dua peluang emas bagi PSM Makassar sudah lahir hanya dalam 15 menit awal. Tentunya suatu sinyal yang sangat mengkhawatirkan bagi lini belakang Persib Bandung dengan hanya menempatkan 3 pemain di belakang, Nova Arianto, Maman, dan juga Nyek Nyobe. Kembali kali ini tekanan dari anak-anak Persib Bandung. Bola maksudnya dikirim kepada Christian El Loco Gonzalez yang mengubah nomornya dari biasa menggunakan nomor kostum 10 menjadi 99. QQ kita tahu suatu nomor yang diibaratkan nomor yang membawa keberuntungan. Maksudnya tadi kepada Zainal Arif. Nyek Nyobe jauh ke belakang, kita lihat melakukan back pass. Baik sekali tadi kita melihat bagaimana Nova Arianto menjaga Jelo, tidak memberikannya kesempatan sama sekali untuk mengolah ataupun mendribble bola. Ya, inilah dia Jelo, kita lihat masih tergeletak. Pemain yang menempati posisi top skor sementara ini bagi PSM Makassar dengan 9 gol. Pertandingan lambat bagaimana? Tadi Nova Arianto benar-benar melakukan sebuah blok terhadap Jelo. Ya, mungkin satu perbedaan antara lini pertahanan Persib dengan lini pertahanan dari PSM. Kita melihat bagaimana ketika Persib melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari PSM Makassar, ini pemain-pemain Makassar cepat sekali turun menutup daerah 16. Dan ini yang tidak kita lihat di kubu Persib ketika serangan balik berhasil dilakukan oleh PSM. Mereka hanya bertemu dengan 2-3 pemain di belakang di garis pertahanan PSM. Maksudnya di garis pertahanan dari Persib Bandung. Iya, kita lihat komunikasi antara Maman Abdurrahman dengan Nyek Nyobe. Tentunya gol pertama yang akan menjadi kunci bagi kedua tim di pertandingan malam hari ini. Dan nampaknya bagaimana kedua tim bermain lepas, bermain menyerang, yang mengindikasikan bahwa 3 angka adalah sebuah harga mati. Membuat tontonan yang sangat menarik. Gilang Angga Kusuma kembali lagi dia ke belakang kepada Nova Arianto, dan kali ini Maman Abdurrahman. Haryono. Masih Haryono, kita lihat dorong saya kepada Lorenzo Cabanyas. Panjang Lorenzo Cabanyas. Kosong kali ini Haris Salisbury. Masih Haris Salisbury, umpan ke tengah cukup baik kali ini, peluang sebuah sundulan dari Christian El Loco Gonzalez masih berada di atas Mistar dari Syamsidar. Ya, sebuah crossing yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana
Haris Salisbury cukup tenang, dia melepaskan umpan silang dengan kaki kiri yang memang sudah menjadi ciri khas dari mantan pemain PSIS Semarang ini. Kita lihat bagaimana sebuah umpan yang baik sekali dan juga sebenarnya juga diselesaikan dengan baik sekali oleh Gonzales. Hanya saja memang masih di atas mistar gawang Samsidar. Rahmat Latif kali ini. Masih Rahmat Latif. Inilah dia seorang pemain yang merupakan mantan jebolan dari tim Praligina yang memang dibentuk di Makassar guna mempersiapkan pemain-pemain masa depan bagi PSM Makassar di jalur kompetisi Indonesia Super League. Kembali lagi kali ini tekanan dari para pemain. Gilang Angga Kusuma lebaran ke dalam, berada di bawah tekanan kali ini tim Ayam Jantan dari timur. Handi Hamzah, inilah dia El Loco Gonzales. Terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan tadi, bagaimana Gilang Angga gagal mengontrol bola dari Lorenzo Cabanyas. Ya, kita tahu bagaimana sekarang alur serangan Persib selalu dibangun dari kedua posisi sayap. Maka diperlukan tentunya konsistensi dalam menjaga serangan. Dan inilah yang sebenarnya belum terlihat antara Gilang Angga dan juga Haris Salisbury. Kita lihat sekilas tadi bagaimana Hari memberikan kontribusi yang sangat baik melalui sebuah umpan yang sangat tepat kepada El Loco. Namun belum diimbangi oleh kinerja seorang Gilang Angga ya. Mungkin inilah yang menjadi sedikit kekurangan dari penampilan Persib di menit-menit awal ini. Offside, Nova Arianto. Ya, sebuah intercept yang sangat bagus kita lihat dari Nova Arianto. Hanya saja memang dia terlalu cepat untuk segera melesat ke depan sehingga justru dirinya terperangkap offside. Padahal tadi kita lihat bola bermula dari hasil intercept yang dilakukan oleh Nova Arianto. Kembali Nova Arianto. Claudio Damian Proneto. Back heel cukup baik kepada Samsul Bahri Hairudin. Umpan terobosan kepada Ahmad Amiruddin kali masuk dalam kotak penalti. Sayang sekali kontrol bolanya terlalu deras sehingga harus meninggalkan lapangan permainan. Ya, inilah salah satu tanda bagaimana berbahayanya tim Juku Eja apabila diberikan kesempatan lebih lama memegang bola. Dan kembali kita melihat siapakah sutradara dari serangan tersebut. Samsul dan juga tentunya Proneto. Kita melihat bagaimana hanya dalam 1-2 sentuhan bola sudah langsung diluncurkan ke kotak penalti Persib. Dan kembali kita melihat di sana bagaimana Amiruddin sebenarnya sudah berada dalam posisi yang bebas, namun bola tidak terkejar ya. Maman Abdurrahman kali ini panjang kembali menuju kepada Zainal Arif. Kita lihat memang tempo permainan berlangsung cukup cepat dalam 10 menit terakhir ini. Para pemain dari Persib Bandung dan juga PSM Makassar bermain terbuka dan mereka saling jual beli serangan untuk bisa menembus sebuah gol di pertandingan malam hari ini. Kembali kali ini Ali Kadafi dorong kembali kepada Jello. Bagaimana kita lihat bagaimana sebuah umpan yang baik. Ada Nyek Nyobe menghentikan Jello tadi. Masih gagal sebuah serangan dari PSM Makassar. Iya, terlepas dari kemudian bola berhasil dihalau oleh Nyek Nyobe, tapi kita lihat bagaimana pemain-pemain PSM begitu mudah untuk bisa memasuki daerah pertahanan dari Persib Bandung ya. Kita hanya melihat bagaimana tadi Jello yang hanya bergerak sendirian ya. Setidaknya ini menunjukkan bahwa pemain ini sangat patut untuk tetap diwaspadai. Karena justru kejadian-kejadian seperti itu yang biasanya justru akan membuahkan hasil yang optimal bagi sebuah tim. Aryono kali ini mengasih bola. Eka Ramdhani. Langsung saja Eka Ramdhani kirim bola kepada Zainal Arif. Ya, inilah yang dibutuhkan Persib ya. Kita melihat bagaimana Eka memiliki visi yang begitu baik melihat posisi Zainal dan memberikan langsung long ball, dan ini yang merupakan sesuatu yang sangat efektif baru saja ditunjukkan oleh Eka. Dan tentu saja diharapkan agar terus konsisten melakukan serangan tersebut. Kita tahu bagaimana vitalnya peran seorang Eka. Kembali kali ini Irsyad Aras. Sebuah tendangan dari Irsyad Aras. Sebuah tendangan yang memang boleh dilakukan dalam kondisi sambil berlari. Hampir saja membuat gawang Teman Mursadat jebol. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana sebuah umpan panjang ya. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Persib yang tampaknya begitu terpaku dengan bola sehingga tidak melihat pergerakan pemain lawan, dan situasi ini lagi-lagi kembali terjadi di daerah pertahanan Persib. Dan ini berkali-kali juga tadi bagaimana PSM bisa dengan leluasa memasuki daerah 16 dari Persib Bandung.
Eka Ramdhani, Eloko Gonzalez kali ini masih Eloko Gonzalez menguasai bola. Lorenzo Cabañas, masih Lorenzo Cabañas. Ada Ali Kadafi kali ini, umpan kepada Eloko Gonzalez. Dan sebuah gol! Ya. Christian Eloko Gonzalez mencetak gol yang kedua bagi Persib Bandung dan menunjukkan kelasnya sebagai top skor 3 musim berturut-turut di Liga Indonesia. Fantastis, kita melihat permainan yang indah ditunjukkan oleh Persib Bandung. Tapi apakah keputusan dari wasit, apakah sebuah offside? Ya, kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Sebuah offside nampaknya. Tampaknya bola Iya, belum melewati garis. Tapi kalau kita lihat pada saat umpan dilepaskan, ya, tampaknya bukan sebuah gol dianulkan karena memang ada kemungkinan offside atau juga bola belum menuju garis. kita lihat dua pemain Persib ya, tadi memang sudah berada dalam posisi offside ketika bola itu dilepaskan. Pas posisi Gonzalez memang tadi kita lihat sudah berada dalam Sedikit depan. Iya, sudah Sedikit berada ke di depan depan, dan ya. masih ada Zain Arif di belakangnya. Saya Iya. kira yang jaraknya justru lebih berada di depan dari Gonzalez. Tampaknya sebuah gol dari Christian Eloko Gonzalez harus dianulir dan kedudukan masih tetap sama kuat 0-0 dalam Super Big Match ini. Sebuah hal yang sangat luar biasa terjadi di Stadion Sejalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah hal yang tentunya bagaimana para boboto berharap dengan menghasilkan sebuah gol. Begitu juga dengan para pendukung dari Laskar Ayam Jantan yang ada di stadion ini, yang datang jauh-jauh dari Makassar untuk memberikan dukungan kepada PSM Makassar untuk bisa menaklukkan tim tuan rumah Persib Bandung. Ya, kita lihat setidaknya kalau kita melihat gol tidak disahkannya gol dari Christian Gonzalez ini tentunya tetap memberikan motivasi yang tinggi terhadap pemain-pemain dari PSM Makassar. Tentunya tidak diharapkan menurunnya tempo permainan Persib Bandung dengan dianulirnya gol Christian Gonzalez. Kita melihat bagaimana indahnya sebuah gol. Namun ada beberapa faktor yang membuat gol tersebut dianulir. Namun kembali kita melihat bagaimana Persib Bandung tetap membangun serangan yang sangat gencar. Kembali dari posisi sayap. Zainal Arif kali ini masih menguasai bola. Kita lihat bagaimana Zainal Arif. Ada Christian Eloko Gonzalez. Ya, tadi kita lihat bagaimana sebenarnya Zainal Arif bermaksud untuk melepaskan crossing. Hanya saja memang penjagaan ketat yang dilakukan terhadap striker dari Persib ini membuat bola justru tertahan dan justru mengarah ke pelukan dari penjaga gawang PSM Makassar, Samsidar. Kanan kembali kali ini melalui Gilang Angga Kusuma. Masih ada Handi Hamzah. Tenang, kita lihat Handi Hamzah memotong sebuah crossing dari Gilang Angga Kusuma. Samsul Bahri Hairudin kepada Claudio Damian Proneto, dan kali ini adalah bola dikuasai oleh Julio Lopez atau juga Jelo. Dorong kembali kali ini kepada Claudio Damian Proneto. Maman Abdurrahman, kita saksikan bagaimana memang sebuah serangan balik dari para pemain PSM Makassar selalu membuat repot pertahanan dari Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana dibutuhkannya konsentrasi khususnya dari trio back, yaitu Nyek Nyobe, Nova Arianto, dan juga Maman Abdurrahman. Kita lihat baru saja bagaimana setiap kali Maman ataupun Nyobe memegang bola, langsung dilakukan clearance ke depan, dan sesuatu yang tampaknya cukup efektif untuk mengusir para pemain PSM dari kotak penalti Persib. Jay Usman kali ini berikan bola kepada Irsyad Aras. Pemain juga sempat diberitakan akan hengkang atau juga dipinjamkan ke sebuah tim di Kalimantan. Ternyata masih tetap memperkuat PSM Makassar di putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Nova Arianto berikan bola kepada Gilang Angga Kusuma. Kembali lagi kepada Fafa Arianto. Inilah dia Fafa Arianto. Meninggalkan lemah permainan. Hanya menghasilkan tendangan
gawang bagi PSM Makassar. Saksikanlah dia, Handi Hamzah. Sementara ini PSM Makassar, tim yang didirikan pada tahun 1915, adalah tim yang paling sering menjadi runner-up di Liga Indonesia. Tercatat mereka telah 4 kali menjadi runner-up di Liga Indonesia. Pada tahun 2000, 2001, 2003, 2004, dan juga pada tahun 1995 dan 96. Dan mereka adalah juara 3 kali di era perserikatan pada tahun 57, 59, dan juga 91, 92. Dan uniknya pada tahun 59 mereka menaklukkan Persib Bandung di partai final. Claudio Damian Proneto kali ini dorong saja umpan El Loco atau juga Jelo yang dituju. Inilah dia Jelo yang tampaknya harus berjuang sendirian di barisan depan dari PSM Makassar. Ya, kita tahu tipikal permainan Jelo memang sangat agresif, sangat liar. Selalu mencoba membuat sesuatu dengan hanya memegang 1-2 kali sentuhan bola. Dan inilah yang diperagakan para pemain PSM. Bagaimana mereka terus memberikan porsi bola yang sangat banyak kepada Proneto maupun Jelo. Jayusman tadi menghentikan pergerakan dari El Loco Gonzalez. Ali Gaddafi. Haryono kali ini melakukan intercept. Cukup baik Haryono. Kerjasama dia dengan Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas yang menguasai bola. Masih Lorenzo Cabanyas. Kembali umpan kali ini, tekanan dari Persib Bandung. Dan berhasil diamankan dengan baik ke penjaga gawang Syamsidar. Ya, sebenarnya kita lihat bagaimana Haris Salisbury bermasuk untuk meng-crossing bola ke arah Gonzalez. Hanya saja memang selain karena pelan dan juga mudahnya Syamsidar membaca arah bola, membuat crossing yang tadi dilepaskan oleh Haris Salisbury ini dapat dengan mudah diantisipasi oleh Syamsidar. Sayang sekali memang sebuah serangan yang sebenarnya terbangun sangat rapi. Berawal dari aksi Lorenzo Cabanas tadi kita lihat. Tapi belum membuahkan, lagi-lagi belum membuahkan hasil yang positif bagi Persib. Claudio Damian Proneto cukup kosong kali ini, dia masuk dalam maksudnya memberikan umpan kepada Jelo. Masih ada Haryono yang langsung menutup bagaimana sektor sebelah kiri dari Persib Bandung yang tadi tampak kosong. Ini dia Claudio Damian Proneto, pemain asal Argentina. Yang diharapkan kali ini menjadi andalan bagi PSM Makassar. Kembali sebuah sepak pojok dari Proneto. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persib Bandung. Tim yang tercatat sebagai 5 kali juara di era perserikatan. Mereka juara di tahun 1937, 61, 86, dan juga 90, serta kompetisi terakhir perserikatan itu di era tahun 1994 sebelum masuk menuju era Liga Indonesia. Haris Salisbury. Lorenzo Cabanyas berusaha melewati Handi Hamzah. Masih ada Jayusman. Irsyad Aras. Kali ini bola oleh Ali Gaddafi. Baik Ali Gaddafi tadi. Ya, kita lihat bagaimana peran sentral Gaddafi tetap konsisten untuk menjaga daerah lini tengah. Dan kita melihat sejak Persib mulai mengambil alih ritme permainan, Gaddafi lebih banyak berada di tengah. Tidak ada lagi inisiatif bagi Gaddafi untuk maju ke depan. Haris Salisbury. Tidak ada pemain yang menjemput umpan dari Haris Salisbury. Dan kali ini Handi Hamzah. Samsul Bahri Hairudin. Melebar dia, Rahmat Latif. Ahmad Amiruddin. Meninggalkan lapangan permainan, Eka Ramdhani. 1 gol dicetak bagi Persib Bandung di musim ini. Kembali Samsul Bahri Hairudin. Jelo yang bermain cukup mundur ke belakang. Bagaimana Jelo berusaha dia dihentikan oleh Haryono. Samsul Bahri Hairudin. Ali Gaddafi. Rahmat Latif kembali kali ini menguasai bola bagi PSM Makassar. Langsung saja menuju ke dalam kotak penalti. Ada Maman Abdurrahman. Ada Claudio Damian Proneto kali ini menguasai bola. Masih Claudio Damian Proneto. Ali Gaddafi. Masih ada Maman Abdurrahman. Lorenzo Cabanyas. El Loco Gonzalez. Cukup baik tadi
Bagaimana penyelamatan dari Jayusman. Jelo berhasil melindungi bolanya. Masih Jelo. Jayusman kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Jayusman. Langsung kembali kepada Jelo. Ada Maman Abdurrahman. Masih Jelo kita lihat. Oh, Gagal dia melewati Maman Abdurrahman. ya kita melihat bagaimana Maman begitu fokus terhadap bola dan tidak membiarkan sedetik pun bagi Jelo untuk memperkaya kreativitasnya. Dan kita melihat bagaimana Maman bermain tanpa kompromi. Dan inilah yang dibutuhkan lini belakang Persib. Untuk menutup sekecil apapun celah tersebut. Agar tidak dimanfaatkan oleh dua Latino di depan, yaitu Proneto dan juga Jelo dari tim Juku Eja. Samsul Bahri Hairudin kali ini. Masih ada Nyek Nyobe. Kembali ke pemain dari PSM Makassar. Rahmat Latif. Tidak offside, Samsul Bahri Hairudin. Umpan kembali. Ahmad Amiruddin diamankan langsung aja oleh Gilang Angga Kusuma. Ya, saya kira sebuah tindakan yang cukup tepat yang dilakukan oleh Gilang, karena kita tahu bagaimana marking yang tadi dilakukan oleh pemain PSM. Saya lihat ada Amiruddin tadi di sana yang tampaknya terus membayangi Gilang, dan memang jika bola tidak dibuang ini akan berisiko cukup besar bagi Persib. Jelo lakukan sebuah sepak pojok tadi. Meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lebaran ke dalam masih untuk PSM Makassar. Jayusman. Claudio Damian Proneto. Masih belum membahayakan gawang dari Tema Mursadat. Ladia Ali Khadafi. Kali ini bola dikuasai oleh Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman, kita lihat. Masih Maman Abdurrahman. Kembali umpan kepada Zainal Arif. Dan kembali mendapatkan posnya sebagai starter di barisan depan Persib Bandung. Umpan sangat baik. Eloko Gonzalez tadi yang dituju. Ya, sebuah umpan yang sangat baik sekali yang dilepaskan oleh Zainal Arif. Hanya saja tadi kita lihat Eka Ramdhani sepertinya memang tidak siap. Dia tadi berharap bahwa Gonzalez akan bisa langsung memanfaatkan umpan tersebut. Tapi ternyata bola crossing yang tadi dilepaskan oleh Zainal Arif memang masih terlalu tinggi dari jangkauan Gonzalez. Serangan kali ini Haryono, Persib Bandung. Kembali kali ini bagaimana Zainal Arif. Ya, kita melihat di sinilah yang posisi sebenarnya seharusnya adanya seorang Zainal Arif di depan. Dan kita melihat posisi yang tepat bagi Arif dan tidak offside. Sayang sekali bola sudah lari dari kakinya dan ini yang dibutuhkan Persib. Seorang Zainal Arif terus berada di kotak penalti bersama Gonzalez. Bagaimana ia harus memporak-parandakan lini pertahanan PSM. Kalau ia hanya bertahan di posisi sayap, maka ini yang justru akan lebih menguntungkan. Bagaimana Sakibu dan juga Handi Hamzah yang begitu mudah memperkecil ruang gerak seorang Christian Gonzalez. Sedikit improvisasi permainan yang baik ditunjukkan oleh Zainal Arif. Haryono kali ini berikan bola kepada Nova Aryanto. Masih Nova Aryanto. Lorenzo Cabanyas. Kembali lagi Haris Salisbury. Masih Haris Salisbury. Ada Irsyad Aras yang harus membantu pertahanan. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Bagaimana Haris Salisbury. Cukup bekerja keras, kita melihat Hari menggantikan peran Siswanto. Ya, memang kalau kita lihat dua ataupun tiga kali kita melihat umpan silangnya cukup manis. Lorenzo Cabanyas. Zainal Arif tadi. Jelo. Eka Ramdhani. ya, sampai sejauh ini kita masih melihat bagaimana pemain-pemain lini depan Persib ini masih tampak kesulitan untuk bagaimana mereka mampu untuk melepaskan diri dari kebuntuan. Mengenai Samsul Hairudin, bagaimana tadi Ali Khadafi berusaha untuk mengirim bola kepada Jelo. Masih Jelo kali ini. Baik Jelo. sekali.
Ya, kita melihat bagaimana sebuah skill yang sangat mematikan dari Jelo. Namun tidak efektif bagi PSM. Kita melihat dia langsung melancarkan sebuah tendangan jauh dari kotak penalti. Ya, tampaknya kita lihat bagaimana pelatih Hanafing sudah mempersiapkan seorang Alfredo Figueroa untuk bersiap-siap. Kita bisa saksikan ada sebuah hal yang tentunya akan dirubah oleh pelatih Hanafing dengan masuknya seorang Alfredo Figueroa. Ya, kalau kita melihat sebenarnya potensi dari pemain-pemain PSM untuk melakukan tekanan ke jantung pertahanan Persib ini sangat besar ya. Kita melihat bagaimana sebenarnya mereka tetap mampu untuk bisa menembus daerah pertahanan dari Persib Bandung, walaupun kita lihat bagaimana Persib begitu gencar melakukan tekanan. Barangkali yang dibutuhkan pada saat ini adalah jembatan di barisan tengah, diperlukan memang pemain yang lebih mobile lagi, yang lebih berani lagi untuk turun dan juga ikut membantu serangan oleh pelatih Hanafing. Handball, Lorenzo Cabañas. Dia, Lorenzo Cabañas. Tampak tidak setuju dengan keputusan wasit Muklis Ali Fatoni. Ya, kedisiplinan para pemain belakang PSM yang menutup setiap jengkal pertahanan mereka ini juga menjadi salah satu kendala bagi pemain-pemain depan Persib untuk melakukan tekanan lebih jauh lagi. Baik sekali kita melihat 1-2 sentuhan. Iya, dan cukup tenang itu dilakukan oleh pemain-pemain PSM. Ya, betul. Kita melihat bagaimana perbedaan antara kedua tim, di mana PSM sama sekali bermain tanpa beban, bermain loose, bermain enjoy, sangat enjoy, dan mereka sepertinya belum memikirkan hasil akhir dari pertandingan ini. Yang penting hanyalah bermain, hanyalah menyerang. Lihatlah bagaimana peran seorang Prenoto yang sangat efektif. Hanya dengan 6 ataupun 7 kali umpan dia sudah membahayakan beberapa kali lini pertahanan Persib yang dikomandoi oleh seorang Maman Abdurrahman. Jayusman kembali kepada Jelo kali ini. Masih Jelo, cukup baik dia Jelo. Ali Kadafi. Jayusman kembali. Maksudnya kepada Irsyad Aras. Zainal Arif. Masih Ali Kadafi. Kali ini kepada Jelo kembali. Iya. Kita lihat bagaimana para pemain Persib begitu kesulitan untuk menghalangi pergerakan seorang Jelo. Dan ini emang yang membuat lini pertahanan mereka sangat pantas untuk terus mewaspadai pergerakan dari Jelo. Ya, Claudio Damian Proneto digantikan oleh Alfredo Figueroa. Cedera nampaknya. Ya, nampaknya kalau kita lihat pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hanafing ini lebih karena Proneto mengalami cedera, mengalami masalah dan tampaknya dari otot pahanya. Dan ini yang tampaknya memang tadi membuat pergerakan dia seperti sulit ya untuk bisa bergerak leluasa. Samsul Herudin. Oja, Lantami Sakibu. Jayusman kali ini. Ada Nyek Nyobe, Alfredo Figueroa, masih Alfredo Figueroa kita lihat. Direbut dengan baik oleh Maman Abdurrahman. Baik sekali Maman, kita melihat bagaimana ia langsung merebut, langsung memberikan pressure kepada pemain pengganti. Dan memang itulah yang harus dilakukan seorang back. Namun kita melihat cukup jauh. Ia turun hingga ke depan. Satu hal yang paling penting dari Persib jika Maman melakukan pergerakan seperti ini tentunya adalah ada pemain yang bisa menggantikan posisinya. Sehingga lini belakang tetap akan terisi. Karena jika tidak memang akan berakibat fatal ketika serangan balik berhasil dilakukan oleh pemain-pemain PSM Makassar. Cukup beresiko kita melihat. Kembali kita melihat bagaimana para pemain PSM Makassar mempertahankan ritme permainan, memperlambat ritme permainan. Tentu saja ini yang menyulitkan para pemain Persib. Ya, saya kira kalau misalnya memang ketika tekanan bertubi-tubi mereka dapatkan, kemudian mereka mampu menguasai kembali bola tersebut, salah satu upaya untuk mengamankan gawang mereka agar tetap tidak bobol adalah dengan melakukan atau mendelay permainan. Dan ini berhasil dilakukan oleh pemain-pemain PSM di menit-menit terakhir babak pertama.
Karena biasanya di menit-menit seperti ini, di saat konsentrasi para pemain sudah mulai berpikir bahwa sebentar lagi pertandingan akan berakhir, ini kadang-kadang memang suka atau kerap terjadi lost control. Sehingga sesuatu yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan justru terjadi dan akan berakibat fatal bagi gawang. Rapat Latif kali ini menguasai bola. Berebut bola dia dengan Eka Ramdhani. Haryono yang menguasai bola. Masih Haryono. Cukup baik dia melindungi bolanya. Dan kali ini Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Ya, kita melihat bagaimana kembali tidak konsistennya permainan Persib pada saat menyerang ke depan kembali terlihat. Bagaimana overlapping yang dilakukan oleh Gilang Angga tidak disupport oleh pemain lainnya. Baik di sini Eka Ramdhani ataupun Kabanyas. Yang sepertinya kehilangan posisi setiap kali mereka melakukan penyerangan. Mungkin organisasi permainan yang harus lebih dikembangkan di babak kedua bagi Persib Bandung. Karena secara semangat kita melihat tidak ada yang kurang dari tim Maung Bandung. Mereka berjuang sepenuh hati. Bahkan Haryono yang kita melihat pontang-panting, terkatung-katung kita melihat di lini tengah. Tapi terus-menerus mereka terus berlari. Tinggal bagaimana organisasi permainan saja yang diperbaiki oleh Coach Jaya Hartono. Maman Abdurrahman kali ini. Pelanggaran terjadi, inilah dia saat yang tentunya sangat membahayakan. Menit-menit terakhir, atau juga detik-detik terakhir bagaimana terjadi pelanggaran. Masih tergeletak kali ini Lorenzo Kabanyas dan juga Ali Kadafi. Wasit Muklis Ali Fatoni. Dan tayangan lama kita lihat bagaimana pelanggaran yang terjadi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari tayangan ulang ini, ada pergerakan memang yang diperlihatkan oleh Lorenzo Kabanyas. Memang dia sengaja tampaknya menunggu supaya ditabrak oleh pemain dari PSM Makassar. Kita lihat bagaimana tadi Ali Kadafi. Sedikit emosi kita melihat Kadafi. Pemain yang bekerja paling keras saya pikir di babak pertama. Terus-menerus mencoba menghalangi pergerakan Eka Ramdhani maupun Lorenzo Kabanyas. Namun kembali sebuah peluang yang sangat potensial melahirkan gol bagi Persib. Dan El Loco ataupun Eka Ramdhani kali ini. Eka Ramdhani yang juga mencetak gol melalui posisi free kick melawan Persela Lamongan. Nampaknya kembali mengambil sebuah ancang-ancang. El Loco Gonzalez. Kita melihat sayang sekali sebuah offside. Tendangan dari Krizan El Loco Gonzalez tadi masih membentur pagar. Ya, wasit Muklis Ali Fatoni meniupkan peluit yang menaikkan akhir dari babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Persik Kediri. Inilah dia kick off babak kedua Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Lorenzo Kabanyas menguasai bola. Masih Lorenzo Kabanyas, cukup baik dia berusaha melewati Jayusman. Umpan kali ini kembali berada dalam posisi offside. El Loco Gonzalez. AW1 telah mengangkat bendera. Nah dia AW1 Mas Suharbi. Ya, tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini tekanan langsung dilakukan pemain-pemain tuan rumah Persib. Namun kita lihat bagaimana Gonzalez tampaknya juga terlalu terburu-buru. Saking semangatnya barangkali sehingga dia tidak melihat kalau pemain-pemain lawan sengaja memasang perangkap offside. Lorenzo Kabanyas kali ini dorong saja dia. Kembali kali ini kepada El Loco Gonzalez. Gagal El Loco Gonzalez. Pelanggaran dari Handi Hamzah. Iya, tampaknya dia juga bingung pelanggaran apa yang dilakukan oleh Handi Hamzah terhadap El Loco Gonzalez. Ya, satu hal yang barangkali cukup positif terlihat di lapangan adalah tidak terlihatnya protes yang begitu menggebu-gebu dari kedua pemain terhadap wasit. Dan saya kira ini merupakan sebuah sinyal yang seharusnya terus dipertahankan sehingga pertandingan akan tetap
enak untuk disaksikan dan disimak. Dan para pemain tetap berkonsentrasi. Sebuah jarak yang ideal bagi Lorenzo Cabañas. Sebuah tendangan bebas dari luar kotak penalti. Tampak kita lihat bagian wasit Mukhlis Ali Fatoni meminta pagar dari PSM Makassar untuk mundur. Ya, ini sebuah jarak yang sangat ideal. Dan tentu saja ini sangat berbahaya bagi gawang PSM Makassar. Kita lihat bagaimana bola dihadapi oleh Lorenzo Cabañas yang memang biasa mengeksekusi bola-bola mati seperti ini. Inilah dia, Lorenzo Cabañas, sebuah tendangan yang kembali lagi sebuah peluang dan penyelamatan dari Syam Sidar. Menahan serbuan dari para pemain Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana tendangan keras yang dilepaskan oleh Cabañas. Nyaris saja. Dan kita lihat bagaimana Syam Sidar sebenarnya sudah mengantisipasinya dengan baik. Tapi sayang memang tangkapannya masih belum lengket atau tidak lengket karena memang bola yang begitu keras. Sayangnya rebound yang coba tadi dilakukan oleh 3 pemain Persib ini juga terlambat dilakukan. Ya, bagaimana 3 pemain? Ada Eka Ramdhani, ada Gonzales, dan juga ada Zainal Arif di sana. Kembali kali tekanan dari Persib Bandung meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam bagi PSM Makassar. Rahmat Latif bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Eka Ramdhani berikan kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas kali ini. Dorong saja dia kepada Eloko Gonzales. Masih Eloko Gonzales. Sebuah tendangan placing. Masih berada di samping kanan dari gawang Syam Sidar. Iya, selain juga sebuah tendangan yang cukup bagus sebenarnya dilepaskan oleh Gonzales. Hanya saja masih sedikit menyamping. Sebenarnya Syam Sidar sendiri juga sudah terlihat berupaya mati-matian untuk menghalau bola tersebut. Kembali satu peluang emas dari Persib. Kembali kali ini sebuah peluang ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Syam Sidar. Sebuah sepak pojok dari Eka Ramdhani. Ya, kita melihat bagaimana perlahan tapi pasti kembali para pemain Persib mulai mengambil alih permainan. Serangan yang lebih gencar tentu saja diharapkan dari El Loco dan juga Zainal Arif yang kali ini lebih aktif bermain di depan. Alfredo Figueroa kali ini kepada Jelo. Masih Jelo yang menguasai bola. Kita lihat Jelo, dorong saja dia kepada Irsyad Aras. Kembalikan lagi kepada Jelo, dibayang-bayangi oleh Nyek Nyobe. Masih Jelo dengan Nyek Nyobe. Tarik-menarik berusaha melewati. Jatuh, kita lihat belum meninggalkan lapangan permainan kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran bagaimana Haris Salisbury tadi memotong Jelo. Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Haris Salisbury cukup bersih kita lihat apa yang dilakukan dia. Dan kita melihat bagaimana tadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran memang. Eka Ebol Ramdhani. Jelo. Aksinya memang cukup merepotkan barisan pertahanan Tangerang Lambat. Bagaimana, ya bukan sebuah pelanggaran memang tadi bagaimana Haris Salisbury. Ya, kita melihat tidak ada kontak sama sekali dengan kaki Jelo dan sepertinya memang sulit sekali bagi Jelo untuk menjaga keseimbangan sehingga ia terjatuh. Namun kita melihat bagaimana berbahayanya apabila seorang Jelo dibiarkan berkeliaran. Dan kembali kita melihat salah satu punggawa lini belakang Persib, Nyek Nyobe, sangat kewalahan menjaga pemain yang satu ini. Kembali kali ini Jelo. Masih Jelo masuk dalam kotak penalti. Sebuah tendangan dari Jelo masih berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Terlihat sedikit emosional Jelo melakukan tendangan yang sangat spekulatif. Padahal kita melihat di tengah sudah ada Alfredo Figueroa yang sangat bebas. Di sini kita melihat namun Jelo mencoba menjadi seorang pahlawan dengan langsung melakukan tendangan shooting ke gawang Persib Bandung. Lebih dekat kepada penjaga gawang Syam Sidar. Tekanan yang dibangun oleh para pemain dari Persib Bandung yang di pertandingan terakhir bermain imbang 1-1 dengan
Persipura. Sementara ini Jello dalam 2 pertandingan di awal putaran kedua masih belum bisa mencetak gol kembali buat PSM Makassar. Terakhir PSM Makassar unggul 1-0 atas Persita Tangerang lewat gol penalti Claudio Damian Proneto. Ya, kita lihat bagaimana Coach Jaya Hartono. Handi Hamzah tampaknya akan bersiap-siap lakukan sebuah tendangan. Inilah dia Hamdi Hamzah. Memiliki tendangan cukup keras memang. Masih mudah bagi Temamur Sadat untuk menahan tendangan dari Handi Hamzah. Kali ini bola dikuasai oleh Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas berikan kepada El Loco Gonzalez. Kembalikan lagi kepada El Loco Gonzalez. Kali ini sundulan dari El Loco Gonzalez belum menemui sasaran. Ya, lagi-lagi sebuah peluang diperoleh oleh para pemain Persib. Dan lagi-lagi pula kita melihat bagaimana penyelesaian akhir yang belum sempurna yang dilakukan oleh El Loco Gonzalez. Ya, kita bisa melihat bagaimana kekecewaan para bobotoh. Karena memang peluang-peluang seperti ini sejatinya memang bisa membuahkan hasil lebih positif lagi bagi Persib. Sayang sekali. Mudah-mudahan saja ini tidak membuat para pemain Persib kemudian menjadi frustasi. Dan tentunya ini juga akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemain-pemain PSM untuk tetap berkonsentrasi melakukan serangan dan berharap bahwa ada kelengahan yang dilakukan oleh para pemain Persib untuk kemudian mereka bisa mencetak gol. Lebih agresif, kita melihat bagaimana para pemain Persib menyadari bagaimana mulai terbatasnya waktu untuk mencetak gol, sehingga setiap bola yang masuk ke lini tengah ataupun lini pertahanan langsung disergap. Kita melihat bagaimana Haryono sangat agresif. Tadi kita melihat menerkam Samsul sepertinya. Ya. Samsul Hairudin kita melihat mendapat rekaman yang cukup keras dari Haryono. Kita melihat bagaimana setiap pemain Persib menyadari keterbatasan waktu yang tersisa dalam hal meraih 3 angka. Kita melihat bagaimana Haryono, seorang militan, di lini tengah bermain cukup keras tanpa kompromi. Ya, memang kalau kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Haryono, tackling keras yang dilakukan oleh Haryono, ini sedianya tadi diharapkan oleh Samsidar, ini akan berbuah sebuah kartu bagi Haryono. Perebutan bola antara Alfredo Figueroa dan juga Nova Arianto. Ya, dan nampaknya inilah yang didiskusikan oleh Coach Jaya Hartono, bagaimana mereka harus mematahkan konsentrasi para pemain PSM dengan terus melakukan pressure football. Kita melihat bagaimana Nova Arianto pun melakukan gangguan yang cukup keras kepada Samsul juga dalam hal ini. Samsul Hairudin melakukan sebuah tendangan bebas. Ada Haryono kembali. Kali ini boleh dikuasai oleh Eka Ramdhani. Maksudnya tadi kepada Zainal Arif. Hentikan atau juga dibuang saja bola tadi. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Maman Abdurrahman yang kali ini menguasai bola. Lebar dia kepada Gilang Angga Kusuma. Cukup baik bagaimana sebuah hal yang dilakukan tadi oleh Eka Ramdhani. Dan kali ini El Loco Gonzalez, masih El Loco Gonzalez. Kembalikan lagi kepada Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. El Loco Gonzalez kali ini. El Loco Gonzalez, Zainal Arif. Dan kembali penyelamatan dari Syamsidar. Ya, kita melihat bagaimana hadirnya seorang Zainal Arif kembali di kotak penalti PSM Makassar, hampir membuahkan gol bagi Persib Bandung. Dan sangat sigap Syamsidar di sana langsung merebut bola. Suatu contoh yang patut dipertahankan bagi Persib Bandung untuk menjebol gawang seorang Syamsidar yang dikawal oleh malaikat-malaikat seperti Sakibu dan juga Handi Hamzah. Inilah dia Syamsidar. 2 kali penyelamatannya di awal-awal babak kedua ini. Kita lihat bagaimana. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana ada seorang Zainal Arif. Nah, inilah yang dibutuhkan Persib, 2 ataupun kalau perlu 3 pemain depan di lini kotak penalti, karena kita tahu
lini pertahanan PSM yang mengandalkan zona marking. Kali ini bola dikuasai oleh Samsul Bahri Hairudin. Masih Samsul Bahri Hairudin. Kita lihat memang para pemain dari PSM Makassar meladeni permainan terbuka dari tim tuan rumah Persib Bandung. Mereka tampil juga cukup santai walaupun tim ini diisi oleh para pemain muda asal Makassar yang tentunya memiliki kemampuan untuk memajukan persepak bolaan dan juga nama besar dari PSM Makassar. Gayusman juga pernah tergabung di tim nasional Indonesia U21 dan sempat juga diproyeksikan untuk masuk ke tim nasional senior, tetapi kalah bersaing dengan sejumlah nama yang telah lama malah melintang di dunia persepak bolaan Indonesia seperti Ricardo Salampesi ataupun juga Ismet Sofyan. Tekanan kali ini Zainal Arif, Lorenzo Cabanyas, kembali lagi pada Zainal Arif, sangat baik kerjasama anak dari Persib Bandung. El Loco Gonzalez kali ini berikan kepada sebuah tendangan dari Eka Ramdhani masih bisa diamankan oleh Syamsidar. Ya, kita lihat kembali sebuah peluang yang diperoleh oleh para pemain Persib. Nyaris saja membuahkan hasil. Namun memang cukup sulit ya di dalam situasi seperti ini, di mana begitu banyak pemain, begitu banyak pergerakan baik dari pemain-pemain Persib sendiri maupun para pemain belakang dari PSM Makassar yang mencoba mempertahankan daerahnya. Ini yang membuat konsentrasi masing-masing pemain menjadi sedikit buyar pada saat akan melakukan penyelesaian akhir. Ya, inilah dia bagaimana Zainal Arif akhirnya digantikan oleh Erlangga Sucipto. Tampaknya strategi akan dirubah dengan memasukkan seorang penyerang yang memang bertubuh mungil tapi memiliki kemampuan bola-bola daerah yang sangat baik. Ya, dan kita tahu bagaimana kemampuan seorang Erlangga sebagai seorang striker kotak penalti. Tentu saja ini yang dibutuhkan Persib Bandung kali ini untuk terus melakukan pressure dan terus memporak-porandakan konsentrasi para pemain belakang PSM Makassar dengan menampilkan pemain-pemain yang bisa merusak, menyeruduk, mencoba melakukan sebuah scrimmage di depan gawang Syamsidar. Sebuah pojok kali ini bagi Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas melakukannya. Sudah lakukan kali Lorenzo Cabanyas. Diamankan tadi. Langsung saja disundul keluar. Ya, cukup menguras tenaga pemain-pemain belakang dari PSM Makassar. Serangan yang begitu gencar, yang terus membahayakan gawang mereka. Ini memang membutuhkan satu konsentrasi yang begitu tinggi. Kembali sebuah tendangan kali ini menghasilkan sepak pojok kembali bagi Persib Bandung. Sebuah shooting dari Erlangga Sucipto. Ya, masuknya Erlangga setidaknya bisa memberikan kegairahan bagi... Sebuah tendangan dari Gilang Angga Kusuma cukup baik, tapi masih berada di atas Mister. Ya, tentunya ini akan membuat ketajaman dari lini depan Persib akan lebih segar lagi, akan lebih mampu lagi menembus ketatnya barisan pertahanan yang diterapkan oleh PSM Makassar. Dan kita lihat bagaimana tadi ketika Zainal Arif ternyata tidak mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dengan hadirnya Erlangga ini diharapkan akan bisa memecahkan kebuntuan Persib. Ya, dan kita tahu karakter permainan Erlangga Sucipto yang sangat identik di Deltras musim lalu, sering muncul sebagai pemain pengganti dan sering menjadi penyelamat tim tersebut ataupun goal getter dari tim tersebut untuk memenangkan sebuah pertandingan. Saya pikir suatu kombinasi yang seharusnya memudahkan El Loco ataupun para pemain Persib lainnya untuk mencetak gol dan mengakhiri sebuah kebuntuan. Bukan sebuah pelanggaran bagaimana tadi Nyek Nyobe. Ya, saya kira cukup baik bagaimana yang dilakukan oleh Nyek Nyobe dalam menghentikan serangan yang tadi dilakukan oleh Jelo. Ali Kadafi. Irsyad Aras yang dituju. Meninggalkan lapangan permainan. Ladia Irsyad Aras. Muhammad Abdurrahman. Tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang Tema Mursadat. Persib Bandung sejauh ini telah mencetak 30 gol dan kemasukan 20 gol, meraih 32 poin. Di partai kandang mereka baru satu kali mengalami kekalahan ketika mereka harus takluk dari tim Persija Jakarta. Kembali kali ini Lorenzo Cabanyas.
Masih ada Handi Hamzah, cukup Baik tenang sekali. dia. Baik sekali kita melihat perbedaan permainan di lini belakang. Bagaimana para pemain PSM Makassar sangat tenang dan mereka tidak langsung menyapu bola, mereka justru memberikan umpan yang sangat baik ke lini tengah ataupun ke depan ya. Ini suatu kelas tersendiri dari tim Juku Eja, salah satu tim yang identik dengan permainan cantik berasal dari pesisir timur Indonesia. Dan kita tahu bagaimana tim-tim dari Indonesia Timur selain PSM Makassar ada Persipura Jayapura dan juga Persiwa Wamena yang begitu identik dengan permainan cantik, permainan staying power yang tinggi. Ya, kita lihat bagaimana wasit Muklis Alifatoni mengeluarkan kartu kuning buat Erlangga Sucipto. Kartu kuning kedua ini dikeluarkan oleh wasit Muklis Alifatoni. Setelah tadi kartu kuning pertama diberikan kepada Oja El Sakibu. Dan tangan alamat pelanggaran dari Erlangga Sucipto terhadap Ali Kadafi. Sebuah tendangan kali ini coba dilakukan tadi. Iya, cukup berbahaya saya kira. Ini sebuah miscommunication lagi yang terjadi di antara para pemain belakang Persib. Nova Arianto melakukan intercept tadi. Jelo terus-menerus mencoba mencari celah dari pertahanan. Nova Arianto, Maman Abdurrahman dan juga Nyek Nyobe. Rahmat Latif kepada Ahmad Amiruddin. Ali Kadafi kali ini menguasai bola. Kembalikan lagi kepada Rahmat Latif. Masih Rahmat Latif. Kali ini Ali Kadafi. Cukup berani para pemain dari PSM Makassar untuk memainkan bola, melakukan ball possession sebelum melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Samsul Hairudin. Lawan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Nyek Nyobe. Masih Nyek Nyobe. Kembali kepada Lorenzo Cabanyas. Atau juga kita lihat bagaimana kali ini Lorenzo Cabanyas berikan bola pada Erlangga Sucipto. Haris Salisbury dorong kembali ke tengah kali ini kepada Haryono. Fafa Arianto. Haryono kembali. Rapat para pemain dari PSM Makassar. Masih dapat diambil tadi oleh Christian El Loco Gonzalez. Meninggalkan lapangan permainan, bola yang berusaha dikontrol oleh Rahmat Latif. Eka Ramdhani maksudnya kepada Erlangga Sucipto. Ya, kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Eka Ramdhani dengan maksud tadi memberikan umpan kepada Erlangga. Sebuah skill tadi dari Jelo harus dihentikan oleh Nova Arianto. Ya, kita lihat bagaimana bermain cantiknya seorang Jelo, namun ini bukan berarti efisien bagi sebuah tim ya, karena yang dibutuhkan tentu saja distribusi bola yang merata. Dan kita melihat terus-menerus setiap kali Jelo memegang bola, ia coba mempraktekkan sesuatu yang cantik, namun sama sekali belum menguntungkan PSM Makassar. Dan berhubung hilangnya seorang Claudio Damian Proneto, ini yang membuat beban seorang Jelo justru tambah berat ya untuk mengembangkan permainan seorang diri di depan. Rapat Latif tadi. Bahkan kita belum melihat peran seorang Alfredo Figueroa di depan. Kita melihat bagaimana Alfredo yang tampak hilang dari lapangan hijau, tidak mendapat porsi bola yang sepadan, sehingga sepintas terlihat PSM bermain dengan 10 pemain. Iya, memang kehilangan Proneto ini cukup membuat lini depan dari PSM Makassar sedikit berkurang. Balik umpan dari Haris Salisbury. Haris Salisbury kembali. Haryono. Lorenzo Cabanyas. Direbut tadi oleh Ali Kadafi. Jelo. Kembali Lorenzo Cabanyas kali ini. Lorenzo Cabanyas. Gilang Angga.
sebuah tendangan masih terlalu lemah dan dapat mudah diamankan oleh Syamsidar. Ya, kita lihat bagaimana kembali pemain-pemain Persib tampak begitu sulit untuk bisa melepaskan diri dari hadangan pemain-pemain belakang PSM Makassar. Kita lihat ini memang menjadi problem yang seharusnya bisa segera dipecahkan oleh mereka. Dibutuhkan memang kesabaran dan kreativitas yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi untuk bisa melakukan tekanan yang lebih optimal sehingga akan membuahkan hasil yang lebih optimal pula. Rebutan bola tadi antara Irsyad Aras dan juga Haryono. Bukan pelanggaran, tetapi kita lihat bagaimana Syamsul Bahri Hairudin membuang bola. Acungan jempol tentunya bagi Haryono yang kita melihat memiliki work rate yang sangat tinggi di pertandingan kali ini. Ia terus-menerus mempagari lini tengah dan pada setiap kesempatan mencoba membantu serangan. Namun kita melihat di sini perang Haryono di tengah cukup ulet dengan menghadapi seorang Syamsul Khairuddin dan tentunya Ali Kadafi yang juga memiliki staying power yang sama baiknya dengan Haryono. Suatu usaha yang sangat keras tentunya dibutuhkan oleh para pemain tengah Persib lainnya dalam hal membantu Haryono untuk menjembatani, mempagari lini tengah mereka. Ahmad Amiruddin kembali kepada Jelo. Masih Jelo. Kembalikan lagi kepada Ahmad Amiruddin. Kali ini Ahmad Amiruddin dikawal dia oleh Gilang Angga Kusuma. Inilah dia pemain yang difungsikan menjadi seorang sayap kiri setelah sempat ditaruh sebagai seorang back sayap kiri oleh pelatih Raja Isa. Lebaran ke dalam bagi PSM Makassar. Coach Jaya Hartono. Meninggalkan lapangan permainan, kali ini lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Haryono, masih Haryono kita lihat. Ada Alfredo Figueroa mengenai wasit Muklis Ali Fatoni tadi bola. Maman Abdurrahman. Haris Salisbury. Cukup baik tadi bagaimana Irsyad Aras. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Intercept oleh Ali Kadafi. Jelo. Masih Jelo kita lihat. Inilah dia Jelo. Umpan kepada Ali Kadafi kembali. Ahmad Amiruddin yang dituju meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita melihat hilangnya seorang kreator dengan keluarnya Claudio Proneto membuat Kadafi harus bekerja keras maju ke depan juga. Eloko Gonzalez kali ini berada dalam kotak penalti. Masih Eloko Gonzalez. Eloko. Ya, saya kira pada akhirnya memang kesalahan-kesalahan seperti ini yang justru membuat peluang yang sudah diciptakan oleh Persib justru tidak menghasilkan gol. Dan kita lihat bagaimana tadi Eloko Gonzalez yang bermaksud memberikan umpan ternyata juga dapat dibaca dengan baik oleh pemain-pemain PSM. Syamsul Bahri Hairudin. Irsyad Aras. Alfredo Figueroa yang dituju tadi. Jayusman kali ini. Masih Jayusman. Alfredo Figueroa. Jayusman kembali. Kembali Alfredo Figueroa. Ya, kita lihat para pemain PSM cukup tenang. Mereka perlahan-lahan mencoba untuk melakukan tekanan. Cukup sabar kita lihat. Cukup berani kali ini. Dari Papa Arianto. Dan kita lihat justru pemain Persib sendiri yang tampaknya kebingungan dan tampak mulai panik. Kalau kita lihat bagaimana susunan serangan yang tadi dilakukan oleh para pemain PSM, ini ternyata cukup membuat repot Nova Zainal dan juga Maman Abdurrahman. Sehingga justru kini memberikan keuntungan bagi PSM. Syamsul Bahri Hairudin. Rahmat Latif tadi. Ada Gilang Angga Kusuma. Haryono kali ini. Masih Haryono. Berikan kepada Haris Salisbury.
El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez. Balikan lagi kali ini Nyek Nyobe membantu penyerangan. Haryono. Sulit sekali para pemain Persib Bandung untuk bisa menembus pertahanan dari PSM Makassar. Ya, kita melihat sedikit mengalami kebuntuan apabila mencoba menerobos jantung pertahanan PSM Makassar. Kita bisa melihat bagaimana ada 4 hingga 5 pemain yang langsung mengepung para penyerang Persib Bandung. Dan dalam hal ini kita melihat bagaimana seorang El Loco sedikit frustrasi melihat begitu ketatnya penjagaan terhadap dirinya. Erlangga Sucipto sudah dilakukan. Lorenzo Cabanyas, dan kali ini bola dikuasai oleh Oja El Sakibu. Sangat efisien kita melihat bagaimana Sakibu. Ya, kita melihat bagaimana umpan yang diberikan pun sangat cantik. Mereka tidak membuang-buang bola. Kembali kita melihat hasil efektivitas perubahan pertahanan menjadi penyerangan begitu baik dikembangkan oleh tim Juku Eja. Kembali memperlambat tempo permainan. Iya, dan kejelian dari para pemain PSM adalah mereka pandai mendelay pada saat mereka melakukan mampu menguasai bola dan melakukan tekanan. Ini tidak dilakukan secara terburu-buru karena memang pada saat mereka membangun serangan, ini para pemain PSM itu kebanyakan masih berada di area pertahanan mereka. Tapi kita lihat bagaimana efektivitas serangan yang dilakukan oleh para pemain PSM ini terlihat justru lebih baik dibandingkan dengan pemain-pemain apa yang dilakukan oleh Persib. Gilang Angga maksudnya tadi berikan bola kepada Lorenzo Cabanyas. Alfredo Figueroa melakukan juggling tadi dia. Iya. Masih Alfredo Figueroa. Aksi yang sangat sirkus kita melihat tadi dari Figueroa yang akhirnya mendapat porsi bola. Ya, tampak Atep bersiap-siap di pinggir lapangan. Sebuah strategi baru akan diperagakan oleh pasukan Jaya Hartono. Berbahaya. Jayusman kali ini cukup baik. Jayusman masih dalam kotak penalti. Masih Jayusman. Terlambat kita lihat Jayusman memberikan bola kepada Jelo. Sedikit ragu-ragu tadi kita melihat Jayusman. Tapi kita lihat bagaimana ketenangan para pemain PSM ya pada saat mereka mampu menusuk ke jauh lebih dalam lagi ke area penalti. Hanya saja tadi memang kita lihat bagaimana sebuah kesalahan yang dilakukan sehingga membuat peluang yang diperoleh oleh PSM ini kembali terbuang. Iya, Atep ternyata menggantikan seorang Lorenzo Cabanyas. Ya, ini kita melihat ya ciri khas Coach Jaya Hartono bagaimana pada saat-saat pertandingan akan berakhir ia akan memasukkan pemain-pemain yang memiliki jiwa fighter. Kita tahu Atep pun pemain yang selalu bekerja keras pada saat bermain bersama Persija Jakarta musim lalu. Sama halnya dengan Airlangga, kita melihat masuknya Airlangga pun memberikan suntikan penyerangan yang begitu baik. Kali ini Haris Alisburi masuknya tadi kepada El Loco Gonzalez dan kembali lagi Syam Sidar menjadi penyelamat bagi tim Ayam Jantan dari Timur. Ya, dan kita melihat bagaimana Hari yang kembali memperoleh peluang yang begitu baik dan Atep pemain yang baru masuk memberikan kontribusi yang sangat baik hanya dengan 1 kali sentuhan bola. Namun nampaknya bagaimana dan tidak offside di sini. Kita melihat bagaimana posisi Samsidar yang kembali mencegah bola jatuh ke kaki El Loco Gonzalez. Iya, kita lihat bagaimana kejelian seorang Samsidar yang mampu memotong bola untuk kemudian mementahkan peluang yang diperoleh oleh Persib. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya perjuangan dari para pemain PSM Makassar yang begitu tidak pernah mengenal lelah. Sehingga sejengkal pertahanan mereka pun mampu mereka amankan dengan baik. Dan ini yang membuat para pemain Persib tampak sedikit frustrasi. Kita lihat bagaimana di menit ke-75 ini belum juga ada gol yang tercipta. Dan ini tentunya akan memberikan tekanan yang lebih besar lagi terhadap para pemain Persib. Mereka bermain di kandang sendiri. Ya, dan kita tahu bagaimana Persib sudah kehilangan angka melawan Persipura Jayapura. Dan itu pun adalah tim yang berasal dari Indonesia Timur dengan staying power yang sangat kuat. Sama halnya dengan PSM Makassar yang kita melihat lini belakangnya tidak kenal lelah menghalau setiap serangan yang dibangun oleh Persib Bandung. Namun kembali kita melihat masalah klasik yang muncul bagi Persib adalah di lini depan. El Loco Gonzalez kali ini ada Handi Hamzah. Cukup baik dia melakukan penutupan gerak dari El Loco Gonzalez. Gilang Angga Kusuma, masih Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Kali ini kepada Atep. Masih Atep kita lihat, masih Atep. Kehilangan bola tadi Atep.
pelanggaran dari Jelo. Melakukan sebuah trik tadi dia. Ya, kita melihat praktis sekarang permainan dikuasai langsung oleh Persib Bandung dan nampak jelas bagaimana PSM Makassar merubah strategi permainan, hanya bertahan dan hanya memberikan porsi bola kepada Jelo untuk mencoba melakukan sebuah keajaiban. Samsul Bahri Hairudin, Nyek Nyobe dan Maman Abdurrahman berebut bola tadi dan berhasil direbut oleh Alfredo Figueroa. Ya, lagi-lagi kita melihat kesalahan komunikasi ya yang terjadi antara Maman Abdurrahman dan juga Nyobe tadi di sana. Ya, kita melihat untung miskomunikasi terjadi di daerah Lapangan permainan di lapangan tengah atau di daerah PSM, dan ini setidaknya cukup mengamankan lini pertahanan Persib dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sebenarnya untuk dilakukan. Ya, kita melihat satu aksi yang kecil saja dari Figueroa sudah menyulitkan seorang Nyek Nyobe. Nampak jelas bagaimana skill individu para pemain PSM Makassar sangat menyulitkan trio back Persib Bandung di pertandingan malam hari ini. Dan salah satu kesempatan tentunya bagi PSM Makassar memanfaatkan tinggi badan para pemainnya dalam hal mencoba mencetak gol melalui posisi set piece, dan kita tahu kualitas seorang Samsul Khairuddin dalam melaksanakan sebuah free kick sangat berbahaya. Samsul Khairuddin kali ini langsung saja melakukan sebuah clearance. Ali Kadafi, Irsyad Aras sudah berada dalam posisi offside. Inilah dia Jelo, benar-benar menjadi seorang fighter di barisan depan dari PSM Makassar. Single fighter tentunya kita melihat, khususnya di babak kedua. Samsul Khairuddin, Haryono, Damian sangat baik tadi. Kembali sebuah tendangan, masih jauh dari sasaran para pemain dari Persib Bandung, dari Eka Ramdhani. Ya, kita melihat tendangan inisiatif yang sangat baik dari Eka, namun kita melihat mungkin kondisi stamina yang sudah menurun membuat tendangan tidak terarah dan cukup jauh di atas gawang Samsidar. Dan kita melihat praktis 11 menit yang tersisa akan sungguh menyiksa stamina para pemain belakang PSM Makassar dalam menghalau setiap penetrasi yang dilakukan pemain depan Persib. Kita melihat tadi bagaimana Eka Ramdhani yang justru berada di lini depan mencoba menjebol gawang Samsidar. Nyek Nyobe, masih Haris Salisbury dan juga Nyek Nyobe. Belakang dia kepada Maman Abdurrahman. Maman pada Gilang Angga. Masih Maman atau juga Gilang Angga kali ini. Eloko Gonzalez pada Atep, cukup baik kali ini kepada Atep. Berikan kembali kepada Eloko Gonzalez. Terlalu deras kontrol bola dari Eloko Gonzalez. Ya, benar sekali, memang terlalu deras. Kita lihat juga bagaimana kontrol bola yang kurang baik yang dilakukan oleh Gonzalez. Ini kembali membuat kesempatan untuk mencetak gol hilang. Dan kita masih melihat apakah upaya-upaya dari para pemain Persib untuk terus melakukan tekanan dan terus menggempur barisan pertahanan dari PSM akan membuahkan hasil. Karena kalau kita lihat apa yang dialami oleh kebuntuan yang dialami oleh Persib ini sampai sekarang juga memang masih belum terlihat bisa untuk dipecahkan. Nyek Nyobe pada Haryono, Gilang Angga Kusuma, Eloko yang dituju, ada Handi Hamzah, Ahmad Amiruddin. Ke belakang dia kembali kepada Handi Hamzah. Kali ini mulai terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari PSM Makassar. Eka Ramdhani, Handi Hamzah, Rahmat Latif, Ali Kadafi kali ini. Kita lihat Ali Kadafi. Ya, kepada Jelo. Lebih dekat kepada Tema Mursadat. Ya, serangan balik yang sangat berbahaya. Tentu saja ini bisa berakibat fatal jika tidak ada pengawalan yang ketat yang dilakukan pemain Persib terhadap Jelo. Ya, dan kita lihat bagaimana peran sentral seorang Ali Kadafi yang terus-menerus
menopang serangan balik dari PSM Makassar. Kita melihat bagaimana target 1 poin sudah menjadi harga mati bagi PSM Makassar. Dan terkaparnya seorang Ali Gaddafi menunjukkan betapa beratnya ia harus bersaing di lini tengah bersama permainan spontan yang dinunjukkan oleh Eka Ramdhani dan juga Haryono. Cukup keras pertandingan malam hari ini dan sangat ketat di lini tengah. Ya, kita melihat bagaimana duel Gaddafi bersama Haryono kerap terjadi di pertandingan malam hari ini. Sebuah pergantian lagi mungkin? Ya, masih ada Oleh Persib. 8 menit dan Ya. dalam situasi ini memang kembali bagaimana seorang Jaya Hartono dituntut untuk bisa menunjukkan kemampuannya, tentunya dengan memberikan instruksi kepada para pemainnya, strategi apa yang harus dilakukan di saat sampai menit ke-82 ini ternyata Persib masih belum mampu mencetak gol. Padahal kalau kita lihat dan kita hitung, begitu banyak peluang yang mereka dapatkan. Posisi deadlock yang sangat membuat frustrasi para pemain Persib. Dan kita juga harus memberikan ajukan jempol kepada Jegong Samsidar yang tampil cukup baik di malam hari ini. Betul, dan menyelamatkan dari gempuran-gempuran penyerang-penyerang Persib Bandung. Ya, dan kita tahu bagaimana peran Samsidar justru sangat ditopang oleh lini belakang yang baik sehingga peluang yang terjadi yang membahayakan hanya 3 ataupun 4. Aloko Gonzalez kali ini kembali bola diamankan oleh Syamsidar. Seperti laba-laba tadi kita melihat bagaimana Samsidar menarik bola dari sergapan El Loco Gonzalez. Ya, di sini kita melihat bagaimana El Loco yang mencoba menyontek bola namun Samsidar cukup akrobatik. Iya. Tidak mudah bagi seorang penjaga gawang untuk menghadapi posisi sedemikian rupa di mana Ya, selain juga karena ini sangat berbahaya. Ya, bersiap-siap kita lihat Rafa Bastos. akan menarik apabila Bastos masuk karena kita tahu Bastos sudah dalam 7 pertandingan tidak mencetak gol bagi Persib Bandung. Menarik untuk dilihat siapakah yang ditarik dari lapangan hijau. Syamsidar. Fafa Arianto. Haryono kali ini. Masih Haryono. Berikan bola. Gilang Angga Kusuma. El Loco Gonzalez. Erlangga Sucipto. Kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Haris Salisbury terjatuh dia. Nah dia. Bagaimana Haris Salisbury? Ya, Maman Abdurrahman dan juga Erlangga Sucipto. Umpan terobosan dari Erlangga Sucipto kepada Haris Salisbury. Iya, sebuah kerjasama yang cukup apik sebenarnya diperlihatkan antara Erlangga dan Haris Salisbury. Tapi tadi kita memang melihat dan menangkap ada kesan diving yang diperlihatkan oleh seorang Haris Salisbury. Ya, dan kita lihat tadi bola perebutan pada posisi 50-50 sehingga tepat sekali bagi wasit Muklis untuk tidak memberikan tendangan penalti. Ya, ternyata yang ditarik keluar, kita akan segera menyaksikan adalah Haris Salisbury digantikan oleh Rafa Bastos, dan ini menandakan bahwa semua penyerang dari Persib Bandung setelah ditampilkan oleh pelatih Jaya Hartono. Ya, kita tahu Rafael Bastos pun adalah seorang target man dan ciri permainannya pun sangat identik dengan Christian Gonzalez. Namun apakah ini saat yang tepat bagi Bastos untuk masuk? Kita tahu bagaimana performa sang pemain sedang menurun. Dan dalam 7 pertandingan terakhir yang mainkan bagi Persib Bandung belum mampu menciptakan gol. Namun kita tahu apa saja bisa terjadi. Gilang Angga Kusuma kali ini. Bukan tidak mungkin sebuah gol yang lahir dari Bastos. Masih Gilang Angga Kusuma, kita lihat berusaha melewati Ahmad Amiruddin. Masih Gilang Angga, cukup baik Gilang Angga Kusuma. Sebuah tendangan dari Atep masih berada di atas misar dari Syamsidar. Ya, tampaknya keberuntungan juga masih belum berpihak kepada tuan rumah Persib Bandung. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan first time terarah yang dilepaskan oleh Atep.
Mungkin satu hal yang harus diperhatikan bagaimana setiap kali peluang diperoleh oleh para pemain Persib, mereka mencoba menendangnya dengan sangat keras, sehingga beberapa kali peluang yang sangat potensi melahir gol justru terus melambung di atas gawang Samsidar. Sedikit bernafsu kita melihat para pemain depan Persib untuk mencoba menjebol gawang Samsidar. Nyek Nyobe kali ini menguasai bola. Masih Nyek Nyobe. Berikan bola kali ini. Rafa Bastos, Erlangga Sucipto, Gilang Angga Kusuma mengepung di sisa waktu ini para pemain dari Persib Bandung. Iya, semakin menarik ya di menit-menit terakhir babak kedua ini. Bagaimana tekanan dan serangan gencar, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain tuan rumah. Ini terus memberikan ancaman yang cukup serius bagi gawang Samsidar. Hanya saja apakah semuanya itu akan berakhir dengan gol? Ini yang masih kita tunggu. Ya, dan praktis kita tahu fokus utama PSM tentunya adalah menjaga posisi gawang mereka agar tetap tidak terjebolkan oleh para pemain depan Persib. Dan kita tahu kali ini Persib bermain dengan 3 striker. Ya, dan memang tipikal pemain menyerang yang sudah diturunkan oleh Jaya Hartono. Adnan Buyung masuk menggantikan Jai Usman. Kurang dari 2 menit waktu normal di Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kerjasama cukup baik kali ini, kembali tekanan dari para pemain Persib Bandung. Erlangga Sucipto, masih ada seorang Rahmat Latif. Kita lihat bagaimana Nyek Nyobe juga membantu penyerangan. Berikan kita lihat kali ini kepada Atep. Masih Atep, sebuah tendangan masih melebar dari gawang Samsidar. Ya, kembali kita melihat inisiatif yang sangat baik ditunjukkan Atep. Tampak para boboto sangat tidak sabar menunggu lahirnya sebuah gol di malam hari ini. Walaupun gempuran terus-menerus dilakukan oleh Persib Bandung. Sebenarnya memang setiap pemain yang diturunkan Jaya Hartono dalam pertandingan malam hari ini justru memiliki inisiatif menyerang yang sangat baik ya. Khususnya memasukkan Atep, Erlangga, dan kembali Rafael Bastos. Namun yang diperlukan juga adalah organisasi permainan yang baik dalam hal mencetak gol. Ya, memang problem yang menurut saya cukup serius bagi Persib. Karena sebenarnya ketika menghadapi Persipura, persoalan yang sama pun mereka dialami oleh Persib. Mereka begitu sulit untuk bisa mencetak gol, walaupun pada akhirnya Christian Gonzalez mampu menciptakan gol di menit-menit terakhir lewat sebuah scrimmage yang saat itu terjadi di gawang Persipura. Nampak jelas bagaimana setiap pemain Persib sangat terbebani untuk meraih kemenangan, dan kita tahu Coach Jaya Hartono yang sudah menampilkan pasukan terbaiknya di pertandingan malam hari ini. Sangat menegangkan menunggu hasil akhir dari pertandingan malam hari ini bagi Persib. Ya, 3 menit tambahan waktu. Waktu yang sangat cepat bagi Persib Bandung dan juga waktu yang sangat lama bagi PSM Makassar. Iya. Namun satu hal yang diperlihatkan oleh para pemain PSM adalah ketenangan mereka. Ini salah satu kunci keberhasilan mereka meredam setiap serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib, dan juga mementahkan setiap peluang yang dimiliki oleh para pemain Persib. Apakah ketenangan ini akan terus terjaga? Kita masih belum tahu. Kita lihat Rafa Bastos kali ini. Berikan bola cukup baik. Sebuah tekanan. Masih terjadi scrimmage depan mulut gawang. Ditinju saja bola. Kali ini terjadi perebutan Eloko Gonzalez dan juga Samsidar. Fantastis kita melihat sepak terjang seorang Samsidar di pertandingan malam hari ini. Bagaimana ia terus berjibaku dengan Gonzalez ataupun Atep. Kita melihat dalam hal mencegah mereka mencetak gol. Dan kembali kita melihat bagaimana peran besar seorang Samsidar mementahkan sebuah peluang emas bagi Persib. Eloko Gonzalez kali ini. Irsyad Aras tadi. Langsung saja Rahmat Latif. Maman Abdurrahman meninggalkan posnya. Aryono kita lihat kali ini. Samsul Bahri Hairudin. Masih ada Atep. Masih Atep yang menguasai bola. Dorong saja dia kepada Rafa Bastos. Sebuah tendangan sambil memutar dari Rafa Bastos. Masih berada di atas Misar Samsidar.
Kita lihat bagaimana Iladia Syamsidan apabila memang skor berakhir dengan skor 0-0. Man of the match tampaknya memang pantas disandangkan kepada penjaga gawang asal PSM Makassar ini, Syamsidan. Bang Faryanto tampak sedikit bingung dengan apa yang terjadi di lapangan. Gempuran-gempurannya masih belum menghasilkan sebuah gol. Jelo kali ini, masih Jelo, kita lihat Jelo sebuah tendangan. Masih diamankan dengan baik oleh Tema Mursadat. Gilang Angga Kusuma. Pelanggaran terjadi. Ya, kartu kuning tampaknya disiapkan oleh wasit Mukhlis Ali Fatoni. Sangat tepat kita melihat keputusan wasit memberikan kepada Amiruddin, karena kita melihat tadi bagaimana Gilang Angga seharusnya kembali memperoleh bola. Ya, kartu kuning diberikan kepada Ahmad Amiruddin yang tampaknya akan absen di pertandingan berikutnya dari PSM Makassar karena terkena akumulasi kartu setelah sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning ketika PSM bermain imbang dengan Persijap Jepara. Kesempatan terakhir nampaknya bagi Persib Bandung, dan itu pun harus dilakukan melalui sebuah sepak pojok. Apakah seluruh pemain yang akan hadir di kotak penalti PSM? Kembali sebuah peluang nampaknya. Dan apakah seorang Tema Mursadat pun akan ikut naik ke depan? Masih belum bisa para pemain dari Persib Bandung. Ya, wasit Mukhlis Ali Fatoni meniupkan peluitnya. Akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Inilah dia Man of the Match di partai malam hari ini. Syamsidan tampil berjibaku menggagalkan gempuran-gempuran dari tim Maung Bandung Persib. Skor adalah 0.